Halo semuanya, kembali lagi dengan Selma. Di sini aku mau bahas tentang my early 20s. Walaupun beberapa orang berpikir bahwa usia 22 tahun itu masih sangat muda, but yeah, I'm going to 23 this year. Jadi aku mau membagikan apa sih yang sudah banyak berubah di 5 tahun belakangan ini. Yang pertama adalah aku bersyukur aku bisa memiliki kebebasan. Yang pertama adalah kebebasan dalam berpikir, karena kalau misal kalian tahu stage of adulthood gitu ya, itu kan dari children terus jadi dewasa, dimana kalau di usia bayi mereka tuh pasti akan lebih dekat dengan ibu, ketika anak-anak akan dekat dengan guru, ketika remaja dekat dengan teman, dan ketika kita dewasa kita akan mendengarkan pikiran kita sendiri. Jadi aku sangat bersyukur sekarang aku 22 tahun, aku bersyukur aku bisa mendengarkan suara diriku sendiri, karena dulu ketika aku remaja, aku pasti lebih sering mendengarkan apa kata temanku, kemudian aku akan mengikuti tren-tren yang mereka lakukan, dan ketika aku dewasa seperti ini, aku sudah bisa memilah sekiranya mana sih yang menurut aku tuh cocok buat aku, bukan cuma ikut-ikutan. Dan aku sebelumnya ketika anak-anak, aku juga pernah merasakan dibatasi untuk bertumbuh, untuk berbicara, dan ketika aku dewasa, aku bisa memilih tempat di mana aku ingin berada, dan di tempat itulah aku bisa memilih untuk bersuara seperti apa. Jadi itu sangat berharga buat aku. Dan yang kedua adalah to know who I am. Aku bersyukur aku jadi lebih mengenal diriku sendiri, dimana label bahwa Selma adalah orang yang kalem itu bisa dipatahkan dan bisa berubah, karena ketika aku bertemu dengan orang A, aku bisa jadi lebih ceria dan banyak bicara. Ketika aku bertemu dengan orang B, aku bisa jadi lebih pendiam, dan situasi itu bisa berubah ketika aku diberikan ruang untuk berbicara, didengarkan, diberikan ruang untuk bertumbuh, sehingga aku bisa lebih banyak berbicara. Kemudian aku bisa bertemu dengan versi diriku yang sesungguhnya, itu karena aku projecting nih, orang-orang tuh berpikir aku orangnya yang seperti apa. Aku belajar untuk di fase awalnya realizing, yaitu menyadari. Ini adalah fase yang sangat penting teman-teman dalam proses introspeksi diri ya, sebelum kita nanti lanjut ke fase merubah menjadi habit, kemudian nanti konsistensi gitu. Jadi walaupun itu mungkin takes years, entah berapa tahun lagi, tapi aku bersyukur aku udah menyadari nih fase ini, dimana aku mungkin harus merubah cara aku bersikap, cara aku berbicara, dan aku berterima kasih kepada seluruh orang yang menyadarkanku terkait hal itu. Dan yang terakhir adalah to know what I like and what I don't like. Aku jadi tahu apa yang aku suka, yaitu aku sangat suka untuk diapresiasi, because I also do that to other people. I also celebrating other people's achievement, dan aku nggak menganggap itu sebagai mandatory ya, but I also appreciate the same feedback for that. Untuk hal yang aku suka, aku juga suka dengan 3 magic words, yaitu minta tolong, maaf, dan terima kasih. Karena di masa aku yang lalu, aku jarang sekali mendengar orang berkata seperti itu, dan untuk pertama kalinya ketika aku mendengarnya lagi di tahun-tahun ini, aku terkejut, dan aku merasa itu kata yang sangat indah, dan aku menjadi orang yang serupa. Aku juga jadi belajar untuk mengucapkan 3 magic words itu juga ke orang lain. What I don't like, aku sangat tidak suka dibatasi. Bagiku kata jangan itu terdengar sangat menakutkan. Aku masih melihat dunia ini adalah dunia yang sangat indah, dimana aku melihatnya sebagai tempat untuk bermain, untuk bersenang-senang, dan untuk bertumbuh bersama, dan bisa menjadi menyenangkan ketika kita mengerjakannya bersama-sama dengan orang lain. Dan yang terakhir, tapi ini berbeda, adalah to accept who I become. Tentu saja ketika aku bertemu dengan berbeda orang, aku bisa berbeda reaksi juga, dan it's okay gitu. Aku juga menerima diriku yang random, yang bisa bikin salah, yang bisa memalukan juga, yang bisa bikin orang jengkel juga, dan juga bisa bikin orang bahagia. And I accept every mistake that I've been made. Jadi aku juga berharap bahwa aku tetap selalu bertemu dengan diriku yang apa adanya ini, karena menjadi orang lain itu tidak pernah menyenangkan, mengikuti perjalanan orang lain itu juga tidak pernah mudah. Jadi aku belajar untuk mengikuti segala sesuatu dengan caraku sendiri, dan menjadi diriku sendiri yang seperti ini apapun yang terjadi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye bye.